Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali para pemirsa RTA TV yang budiman. Saya ingin melanjutkan di sesi kedua atau bagian kedua tentang untung besar berbisnis properti. Untuk kali ini sebagai kelanjutan dari sesi yang pertama, tidak berpanjang lebar, para pemirsa bisa mengikuti apa yang saya ingin paparkan pada hari ini, tepatnya tanggal 21 November 2020. Saya berdoa mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin. Tidak berpanjang lebar, saya ingin tampilkan materi presentasi saya. Baik, ini adalah topik yang mau kita bahas pada hari ini. Untung besar dengan bisnis properti bagian kedua. Sebelumnya kami memohon kepada para pemirsa yang budiman untuk subscribe, like, dan share sebelum materi ini saya lanjutkan. Baik, terima kasih kepada para pemirsa yang budiman, RTA TV yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan dengan Anda memberikan subscribe, like, dan share kepada teman, informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat kepada lebih banyak orang. Baik, topik pertama adalah langkah dasar investasi properti. Jadi langkah-langkah dasar investasi properti yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah menggali informasi. Ya. Menggali informasi yang selengkap-lengkapnya tentang properti yang akan kita beli. Ya, misalnya dari luasnya, luas tanah, luas bangunan, kemudian lokasi, ya, status sertifikat dari properti yang ada, kemudian harga pasarannya berapa, prospek properti ke depan, dan lain-lain. Jadi menggali informasi yang selengkap-lengkapnya. Itu adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh Anda semuanya. Yang kedua adalah melakukan perbandingan. Nah, perbandingan apa? Perbandingan antara properti dengan properti yang lain, ya, yang ditawarkan pasaran. Yang berikutnya adalah menetapkan harga properti yang sesuai dengan kemampuan keuangan Anda. Jadi ini adalah yang juga tidak kalah pentingnya. Jadi harus sesuai dengan keuangan yang Anda punyai. Selanjutnya adalah konsultasi dengan notaris atau PPAT, ya, pejabat pembuat akta tanah, tentang proses transaksi jual beli properti. Selanjutnya adalah memahami sistem pembayaran properti, ya, dengan cara seperti apa, dengan cara kredit, dengan cara pembayaran tunai dan segala macam. Ya. Yang kedua adalah tentang modal dan pinjaman. Jadi di dalam sebuah bisnis itu memang modal dalam bentuk uang atau barang itu sangat diperlukan. Jadi bagi yang punya modal atau yang punya cukup modal tentu dalam melakukan bisnis buat mereka adalah tidak menjadi persoalan karena dengan cukup modal bisa melakukan bisnis yang mudah. Lalu bagaimana jika kita tidak punya cukup modal? Apakah harus menyerah dengan berbisnis? Ya, jawabannya adalah tidak. Jadi jawabannya adalah tidak. Jadi bagi Anda semuanya, pemirsa RTA TV yang budiman, jika Anda tidak punya cukup modal, kemudian jangan cepat putus asa, Anda masih bisa punya peluang untuk melakukan bisnis. Gitu. Yang penting adalah perlu strategi.
ya, strategi yang tepat dan cerdas untuk bisa mendapatkan modal itu seperti apa. Yang ketiga, cara cerdas mendapatkan modal. Modal pinjaman ini yang bisa para pemirsa lakukan. Yang pertama adalah pinjaman dari keluarga, ya, dari orang tua, dari saudara, dari paman, dan seterusnya. Intinya mungkin bisa ditempuh dengan cara pinjaman dari keluarga, di mana keluarga biasanya tidak memberikan beban bunga dan seterusnya. Ya. Kemudian pinjaman dari lembaga keuangan non bank, ya, misalnya pegadaian syariah, yaitu mal, koperasi, pinjaman lainnya. Ya. Berikutnya pinjaman dari bank, di bank syariah atau bank umum. Kemudian pinjaman dari perum pegadaian. Ya, ini apa namanya, kita bisa melakukan untuk bisa mendapatkan modal dengan meminjam dari beberapa sumber. Ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga bisa melakukan menjalin kerjasama dengan rekan. Jadi menjalin kerjasama dengan rekan yang mereka punya modal, gitu kan, nggak cukup, nah itu bisa kita lakukan. Nah, untuk melakukan berbisnis. Yang keempat, kiat mendapatkan pinjaman dari bank. Nah, ini yang seringkali tidak menjadi perhatian. Ya, bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan pinjaman dari bank? Karena bank ini adalah tentu ketika memberikan pinjaman banyak hal yang harus dipastikan. Nah, Anda harus diyakinkan, harus dicek dulu, gitu ya. Maka yang pertama adalah meyakinkan kepada bank bahwa pinjaman akan dipakai untuk usaha atau bisnis. Nah, bisnis seperti apa? Tentu bisnis yang masuk logika dan memang diprediksikan akan prospektif ke depan, gitu kan, dengan resiko yang masih bisa diatasi oleh sang peminjam. Nah, ini yang paling penting, jangan sampai kemudian membuat sebuah bisnis, tapi resikonya sangat besar dan diprediksikan kemungkinan peminjam ini tidak bisa melanjutkan bisnis itu dengan sustain, ya, dan berkelanjutan. Ya. Nah, ini penting untuk bisa memberikan meyakinkan kepada bank. Ya. Yang kedua, mempersiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan dan tidak hanya mungkin pasti akan ditanyakan oleh bank. Misalnya berapa dana yang dibutuhkan, berapa lama pengembalian pinjaman, agunan yang dimiliki oleh kita, dan lain-lain. Ya. Berikutnya adalah tunjukkan bahwa Anda ya bisa mengembalikan pinjaman dengan menjelaskan perencanaan usaha, yaitu dengan menjelaskan sebuah bisnis proposal atau bisnis plan, ya, sehingga dari bisnis proposal kita atau bisnis plan kita bisa dipelajari oleh bank dengan seksama. Kemudian cari kredit atau pinjaman tanpa agunan. Jadi kalau memang banyak yang Anda tempuh ternyata bank meminta kepada Anda agunan dan segala macam, Anda bisa juga melakukan dengan cara mencari pinjaman yang tanpa agunan. Ya. Yang kelima adalah faktor fundamental yang mempengaruhi harga properti. Jadi yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Yang berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Ya. Yang berikutnya adalah pendapatan per kapita masyarakat. Kemudian suku bunga bank. Jadi ada 4 faktor ini yang sangat mempengaruhi, ya, faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga properti. Jadi kalau misalnya pertumbuhan penduduknya banyak, gitu kan, meningkat, maka harga properti pasti akan meningkat. Ya. Kalau pertumbuhan ekonomi sebuah negara membaik, meningkat, gitu kan, itu bisa diprediksi bahwa harga properti akan meningkat. Kemudian juga kalau pendapatan per kapita masyarakat itu membaik atau meningkat, pasti harga properti akan meningkat karena masyarakat akan pembeli, ya, yang berencana membeli properti akan meningkat. Ya. Kemudian suku bunga bank, demikian juga kalau suku bunga bank tinggi, nah ini juga menyebabkan harga properti meningkat, dan ini menyebabkan bisa jadi apa namanya, pembelinya akan menurun.
Ya. Yang keenam adalah waktu yang tepat beli properti. Yang pertama adalah beli properti lewat pengembang atau developer yang memberikan diskon harga. Jadi Anda harus mencari informasi properti-properti mana, perumahan mana, atau tanah atau apa namanya apartemen baru mana yang dijual gitu kan, di mana developer atau pengembangnya memberikan diskon harga. Ini tentu ketika Anda mengetahui harga pasarnya berapa, kemudian mereka memberikan diskon, tentu Anda mengetahui, oh ini Pak, harga properti ini memang di bawah harga pasar. Ini karena mereka memberikan diskon harga. Ini penting ini ketika Anda mau membeli properti. Yang kedua adalah beli properti dari penjual yang butuh uang atau keperluan yang mendesak. Jadi bila ada perusahaan butuh uang dan segala macam untuk pengobatan, untuk apapun, untuk anak, untuk membeli anak sekolah dan segala macam. Nah ini itu adalah juga salah satu peluang ketika Anda bisa melakukan pembelian properti kepada orang-orang yang mengalami kondisi seperti itu, sehingga mereka biasanya menjual properti itu relatif lebih murah di bawah harga pasar. Biasanya. Yang ketiga, beli properti lewat lelang. Nah ini juga demikian. Kalau lewat lelang itu biasanya juga kemudian harga pasar dan biasanya adalah di bawah harga pasar. Nah lewat lelang ini bisa melalui sistem lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL ya biasanya seperti itu. Ini lembaga apa namanya KPKN ya. Jadi kantor pelayanan itu adalah bagian dari Departemen Keuangan gitu. Nah ini mereka biasanya melakukan sebuah lelang properti ya. Ini websitenya ya https lelang.go.id. Ini Anda bisa searching di sana, bisa tinggal klik KPKN Jakarta atau KPKN Bogor atau KPKN Bandung, dan atau Surabaya dan seterusnya, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi properti-properti mana yang sedang dilelang. 7. Hal-hal penting dalam jual beli properti. Ini Anda harus memahami lebih dahulu. Yang pertama adalah legalitas objek properti, seperti surat hak milik, sertifikat hak milik, ya, sebuah properti, sertifikat hak guna bangunan, akte jual beli, untuk kirim, HPL. Ya. Yang kedua adalah legalitas penjual. Ini juga sangat-sangat penting ketika Anda mau membeli sebuah properti, harus pastikan ya yang pertama tadi objek propertinya, jadi masalah dokumen legalitasnya. Yang berikutnya adalah jangan lupa adalah legalitas pembelinya ya, legalitas penjual. Jadi memastikan penjual adalah orang yang berhak menjual properti ya, memastikan penjual adalah pemilik rumah. Nah, jika tidak, penjual punya surat kuasa dari pemilik rumah untuk menjualkannya. Jadi yang itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai misalnya Anda misalnya membeli satu properti pada seorang penjual, dari penjualnya misalnya ternyata punya saudara gitu, beberapa saudara yang ternyata statusnya adalah apa namanya waris ya, dan ternyata masih terjadi sengketa ya, dan seterusnya. Kemudian legalitas pemindahan hak atas properti ya, apakah tanah atau bangunan sebagai benda itu ya jual beli, waris, hibah, tukar menukar, hak garap atau hak pakai. Jadi harus dipastikan legalitas pemindahan hak atas properti itu ya. Berikutnya adalah nomor 8, pengecekan properti. Jadi pertama-tama Anda bisa mengecek riwayat tanah atau riwayat properti itu di kantor kelurahan setempat. Yang kedua, riwayat properti, ya, cek riwayat properti di pengadilan negeri, apakah pernah ada tuntutan terhadap properti atau tidak. Ya. Berikutnya, cek kepada Badan Pertanahan Tanah atau BPN setempat. Itu tidak kalah pentingnya. Jadi memastikan jangan sampai
kita beli suatu properti dan properti itu ternyata bermasalah. Ya. Kemudian cek dokumen lainnya seperti fotokopi PBB, ya, pajak bumi dan bangunan, surat keterangan tidak dalam sengketa, kemudian kalau ada rencana tata kota seperti apa, rekening koran, rekening listrik, rekening telepon, ya, rekening air, dan IMP-nya, izin mendirikan bangunannya ada atau tidak dan macam. Ya. Jika Anda merasa tidak punya waktu untuk mengecek itu semua, sebenarnya Anda juga bisa minta bantuan kepada notaris atau tidak untuk cek hal yang disebutkan tadi. Yang ke-9 adalah membeli rumah bekas. Ya, ini ketika Anda berbisnis misalnya, ya, bisnis properti, misalnya membeli rumah bekas, kemudian untuk jual kembali, gitu ya, maka harus dipastikan periksa kondisi bangunan, ya, fisik, ya, kondisi fisik bangunan, misalnya kondisi dindingnya retak atau tidak, ya, segel meteran listrik dalam kondisi baik atau tidak, ya, jangan sampai kemudian segel-segel sudah terputus, maka besar kemungkinan ketika Anda membeli maka PLN akan menagih kepada Anda seandainya, gitu ya, terjadi pencurian listrik oleh milik sebelumnya. Sirkulasi udara di setiap ruangan baik atau tidak, dari mana sumber airnya, ya, sumur atau PDAM, bagaimana kualitas airnya, berapa usia bangunan, ya, kemudian bagaimana kondisi tanah, banjir atau tidak, ya, kemudian bagaimana kondisi kusen, pintunya, jendela, kemudian bagaimana kondisi atapnya, ya, sudah banyak yang propos atau bagaimana, ya, sudah pakai baja ringan atau belum, ya, kondisi kamar tidurnya seperti apa, kamar mandinya seperti apa, dapur, garasi, mobil dan sebagainya. Itu perlu dipastikan, dicek secara detail. Karena tanpa ngecek secara detail nanti akan ada potensi dana untuk renovasi yang lebih besar. Berikutnya adalah periksa legalitas kepemilikan properti lewat notaris atau PPHP. Jadi sama, mau beli rumah baru maupun bekas juga seperti itu, ya, harus dipastikan legalitas kepemilikannya. Kemudian cari harga properti yang di bawah harga pasar. Ini pasti kalau misalnya Anda ingin menjual kembali, maka harus dipastikan bahwa harganya adalah di bawah harga pasar sehingga Anda bisa menjual untuk bisa mendapatkan sebuah profit yang lebih bagus. Kemudian membeli langsung dari pemilik properti itu jauh lebih baik daripada lewat perantara. Nah, tapi jika terpaksa menggunakan jasa broker atau perantara, maka pilih broker yang sudah Anda kenal dan dipercaya, ataupun lewat agen properti yang punya kredibilitas baik. Jangan lupa, ya. Nah, ini kalau disampaikan harus cari agen properti atau broker yang memang bisa dipercaya, ya, punya kredibilitas yang baik. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah cek usia bangunan. Ya, bangunan properti itu harus dicek. Ya. Misalnya propertinya dalam bentuk sebuah rumah misalnya, maka dicek ini sudah berapa lama usianya. Nah, kategorinya kalau rumah baru itu kurang dari 10 tahun. Rumah sedang itu 10 sampai 20 tahun, rumah tua lebih dari 20 tahun. Ya. Semakin tua, maka bisa dipastikan biaya renovasinya adalah semakin besar. Nah, ini jangan lupa. Jadi ketika Anda mau berbisnis di bidang properti ini, dengan membeli rumah bekas kembali, maka harus pastikan rumah ini usia berapa tahun dan seterusnya untuk dikalkulasi kira-kira nanti biaya renovasinya seberapa besar yang akan dikeluarkan. Ini yang bisa saya sampaikan untuk sesi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat kepada para pemirsa yang budiman. Sekali lagi kami berharap Anda untuk subscribe, like, dan share. Semoga saya bisa memberikan pencerahan ataupun informasi-informasi yang berkaitan dengan topik kita hari ini pada sesi berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.